Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lautan Nasri Fishing. Pada tutorial kali ini akan saya tunjukkan tutorial untuk penanganan reel yang macet ya guys. Nah, sekarang di depan saya ini ada reel yang macet total ya, lagi enak dipakai, ternyata reel macet total, nggak bisa diputar, yaitu satu reel dari Daido Deimos 2000 ya guys ya. Ini dipakai untuk mancing lele galatama. Beberapa saat setelah narik ikan babon lele itu macet total gitu. Oke, segera saja kita eksekusi ya guys. Tapi sebelumnya mohon di subscribe, like dan komen ya guys, agar channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat untuk membuat tutorial yang lain. Yaitu kita buka dulu bagian spool kenur, menyusul kemudian baut-baut yang mengikat ke rotor, mur bautnya kita buka dulu. Setelah dibuka semua, apakah masih keadaan masih macet ya, ternyata kita cari bagian yang lain dulu. Sepertinya ini adalah bagian mesinnya guys, mesinnya. Jadi bisa diputar, cuman dia nggak bisa terus menerus gitu, mantok nih ya. Jadi menurut saya sih ini bagian dalamnya yang ada yang berubah gitu, atau gang kompal. Oke, kita buka aja handle-nya guys ya, karena ini reel power handle. Jadi caranya itu menahan baut kuningan sambil kita memutar handle-nya supaya dia bisa copot. Kalau pada keadaan normal itu cukup memegang bagian rotor. Nah, ini rotornya udah dicabut, kita buka. Nah, setelah power handle-nya terbuka, selanjutnya itu memasang mencabut bagian covernya guys. Tutup covernya itu kan ada mesinnya di dalam. Nah, kita buka aja, baru kita nanti ketahuan apa yang rusak atau ada yang mengganjel ya. Bautnya ada sekitar 4 ya, pada umumnya sih 4 bautnya. Kita buka aja satu persatu sehingga bagian drift gear dan slidernya serta bagian lain kelihatan guys. Nah, nanti kita teliti apakah ada yang gompal atau yang rusak ya. Sebab karena reel ini sedang asik dipakai, tahu-tahu macet gitu. Sekarang kita buka aja bagian mesinnya, maksud saya di drift gear dan slidernya. Nah, nanti akan kelihatan bagian mana yang rusak gitu ya. Nah, ini sepertinya di bagian as yang membantu slider maju mundur itu sepertinya lepas dari rumahnya guys. Jadi dia copot berantakan di situ, sehingga dia
slidernya itu nggak bisa maju mundur, dan ya otomatis relnya jadi macet gitu. Jadi kita buka aja asnya, kita ambil dulu ya, itu asnya. Kemudian bagian-bagian yang lain juga kita cari sebabnya guys, apa ini sebabnya. Apakah dari ada bagian yang rusak? Ternyata enggak ya, enggak ada yang rusak, enggak ada yang gompal, karena emang relnya ini masih cukup baru gitu ya. Jadi kita buka aja asnya, nanti coba kita cari jalan supaya as itu tetap terpasang di tempatnya guys. Ada seperti apa istilahnya, logak gitu ya. Jadi as itu gimana caranya supaya nggak cepet jatuh gitu ya. Jadi gimana caranya as itu supaya nggak cepet jatuh sehingga tidak mengganggu jalannya slider, OS slider ya. Saya nemu akal dan mungkin mudah-mudahan bisa bagus, yaitu dengan cara mengelemnya guys. Jadi saya lap dulu, kita buka dulu yang bagian-bagian yang lain supaya nggak terkena lem ya. Yaitu kita bersihkan dulu ya dengan lap ya. Kita bersihkan sampai nggak ada gemuk-gemuk lagi di situ. Nah, baru kita teteskan sedikit lem apa aja ya, lem power atau lem Alteco atau lem Korea, sedikit aja guys. Jadi itu untuk menahan posisi asnya sehingga dia nggak cepat bergerak gitu ya, nggak cepat berubah gitu. Nah, dengan begitu posisi asnya ini selalu pada tempatnya. Nah, kita pasang lagi asnya, baru kemudian kita teteskan lem aja supaya posisi asnya itu benar-benar nggak bergerak gitu. Sedikit aja ya, supaya bisa menahan posisi as itu selalu pada tempatnya. Baru setelah itu kita rakit lagi, kita pasang lagi bagian-bagian yang lain sambil memeriksa apakah ada yang rusak. Sepertinya nggak ada yang rusak, kita pasang lagi, kita terapkan lagi bagian-bagian dari mesin ya. Bagian mesin relnya ini cuman berisi drive gear, OS slider, as. Sebenarnya cuman itu isinya mesinnya itu. Cuman harus selalu keadaan basah ya, atau dipakai grease ya, khusus untuk reel. Setelah bagian-bagian itu terpasang, baru kita nanti coba apakah ada kendala lagi setelah diputar. Nah, sekarang kita pasang OS slidernya ya, osilator slidernya ya, berfungsi maju mundur untuk meratakan posisi kenur guys ya, fungsinya ya OS slider ini. Setelah rapi, kita terap lagi ya,
pelan-pelan aja. Nah itu dia sudah pada posisinya ya, slidernya ya, slidernya udah pada posisi. Nanti setelah kita coba itu dia ada berubah enggak posisinya gitu ya, kan nanti digesek sama ini kan, sama slidernya asnya itu bisa berubah lagi enggak. Jadi lem itu fungsinya supaya untuk asnya itu posisinya selalu di situ, nggak bergerak gitu. Jadi kalaupun kita perlu membongkar masih bisa guys, nggak usah khawatir. Ini bukan lem yang permanen ya, sementara. Jadi saya rasa dengan cara itu kemungkinan nggak akan berubah, kecuali mungkin reel ini jatuh atau terkena benturan, itu lemnya bisa copot dan posisi asnya bisa berubah. Sudah rapi, kita pasang asnya. Kemudian berikutnya adalah covernya guys, tutupnya atau tutup ya, semua udah pada posisinya, baru kita tutup. Sepertinya sih nggak ada masalah, jadi normal lagi reel ini ya, udah enak sepertinya. Mudah-mudahan terus begitu guys ya. Jadi sudah ketahuan penyakitnya guys ya. Jadi as tadi udah dilem, dia nggak berubah posisi. Nah berarti ini reel sudah kembali normal, bisa dipakai lagi seperti semula. Cukup segitu tutorial untuk reel Demos yang macet, sekarang udah kembali normal. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.